Maka selama itu nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik, diganti dengan nama Syria Palestina, dengan menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria, disebutnya dengan nama Syria Palestina. Sejak saat itu tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan Latin lebih akrab dengan kata Palestina, sampai terakhir menjadi bagian dari provinsi Kesultanan Turki Utsmani. Nah saudara-saudara, tahun 135 itu ketika pemberontakan ini sudah dipadamkan, itu Roma lebih keras lagi. Pertama apa? Nama Yerusalem harus dihapus, karena selama kali ada kata Yerusalem, Shalom Shalom 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 Yerusalem. Itu seperti magnet yang selalu membuat orang-orang Yahudi akan turun jalan lagi, akan berontak lagi. Hapus nama Yerusalem, ganti nama Alia Capitolina, dan kota ini dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Kedua, nama Israel juga magnet. Selama mereka ada nama Israel, nanti seperti Simon Bar-Kokhba, huruf-huruf di zaman Salomo dibangkitkan kembali, sejarah masa lalu diungkap kembali agar muncul kecintaan pada bangsanya. Maka selama itu nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik, diganti dengan nama Syria Palestina, dengan menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria, disebutnya dengan nama Syria Palestina. Sejak saat itu tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan Latin lebih akrab dengan kata Palestina, sampai terakhir menjadi bagian dari provinsi Kesultanan Turki Utsmani. Maka selama itu nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik, diganti dengan nama Syria Palestina, dengan menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria, disebutnya dengan nama Syria Palestina. Sejak saat itu tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan Latin lebih akrab dengan kata Palestina, sampai terakhir menjadi bagian dari provinsi Kesultanan Turki Utsmani. Itu bicara sejarah panjang 2000 tahun, saudara-saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Israel harus kehilangan identitas. Makanya ingat, kalau saudara dihilangkan identitasnya, itu politik zaman purba. Kenapa Samaria muncul? Karena dicampur adukkan dengan suku-suku bangsa lain, tapi ideologinya yang ditanamkan. Setiap istri yang diperistri oleh orang Israel membawa ideologi baru ke rumah-rumah Israel. Ideologi itu zaman dulu agama. Jadi kalau sekarang masih menjadikan agama ideologi, itu masih zaman primitif. Ya toh, saudara-saudara bisa lihat ini. Nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik supaya tidak muncul lagi pemberontakan. Nama Israel hanya muncul di rumah-rumah ibadah Yahudi. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tidak boleh muncul di publik. Dan ketiga, bukan hanya nama yang dihapus. Yang ketiga yang lebih parah, orang-orang Yahudi harus diusir dari Yerusalem, diusir dari kota suci, agar mereka putus harapan dengan Yerusalem, agar putus harapan dengan kota yang selalu membawa magnet, yaitu kerajaan Daud yang lama itu. Dalam konteks seperti inilah saudara-saudara, akhirnya orang Yahudi terpencar di seluruh dunia. Dan seorang filosof Stoa yang namanya Mara ben Serapion, kira-kira tahun 70 Masehi, juga menyaksikan ini. Menyamakan pelanggaran orang Yahudi sama dengan Yunani yang menghukum mati Sokrates, sama dengan yang menghukum Pitagoras. Mereka menghukum raja mereka, membunuh raja mereka, sehingga kata filosof yang tinggal di Antioquia ini, orang Yahudi kehilangan tanah air mereka dan terserak-serak di seluruh muka bumi. Maka setiap tahun mereka merayakan Paskah, harapan kembali ke Yerusalem muncul kembali. Sekarang ini Paskahnya di Baghdad, sekarang ini Paskahnya di Spanyol, sekarang di Rusia. Tapi mereka sama-sama mengikrarkan, hari ini kita di sini, di Baghdad, di Kairo, di Moskow, tapi tahun depan di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem, lisana haba'ah Yerusalem, tahun depan Yerusalem. Doa ini bergema hampir 2000 tahun, sejak tahun 135 sampai tahun 1948. Jadi makanya solusi persoalan Israel Palestina tidak bisa melihat satu pihak, harus melihat sejarah yang utuh. Akhirnya kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Kesimpulannya, atau mayoritas Yahudi menolak Yesus? Karena tidak sesuai dengan harapan mesianis mereka. Bukan Mesias yang kalah yang kami harapkan. Padahal Yesus tidak kalah. Hari ketiga dia bangkit
dari antara orang mati dan naik ke surga. Tidak ada satupun insan manusia yang pernah melakukan itu kecuali Yesus. Setinggi apapun tokoh di muka bumi ini, sehebat apapun tokoh di muka bumi ini, akhirnya almarhum. Hanya satu yang tidak pernah almarhum, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mereka mengharapkan Mesias yang menang perang seperti Bar Kokhba. Tapi zaman berganti, Israel jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing kembali. Ketika Persia menaklukkan Yerusalem dari Roma yang waktu itu sudah Kristen, Bizantium, harapannya ini selama orang Kristen tidak mau lagi mengharapkan Mesias Israel seperti yang kita pahami, karena mereka sudah percaya Yesus. Kita masih ingin Mesias Yahudi yang datang seperti harapan kita. Datanglah Persia. Persia mau membantu, tapi ternyata tidak juga. Jatuh ke tangan Islam. Islam diharapkan mau membantu. Sampai-sampai Khalifah Umar disebut sebagai Al-Faruqa di negara Syria. Seperti itu pula harapannya di Israel. Umar akan mendatangkan Mesias bagi Yahudi. Sementara biar saja dia lakukan apa yang dia lakukan, karena dia pahlawan bagi kita. Tapi yang terjadi sebaliknya. Zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 629 malah mendirikan monumen yang namanya Kubatu Sokroh, kubah emas. Itu sebetulnya fungsinya sekarang monumen. Ya, kubah emas itu. Ternyata malah kemudian putranya membangun masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa tahun 692, Al-Aqsa tahun 705 mulai dimulai. Harapan pupus lagi. Akhirnya ketika zamannya Rabi abad 13, abad 11, abad 12, semua harapan menuju ke Israel sudah hilang. Tidak ada lagi harapan ke sana. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kerajaan Israel kalau bukan Mesias sendiri yang mendatangkannya. Karena itu kemudian mereka membacanya dari Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Penjaga kota. Kota itu dalam bahasa Ibrani Ir atau Kiryat. Kiryat itu untuk kampung. Kalau kota Ir, bahasa Arabnya Karyah. Bahasa Arabnya Karta. Makanya ada kelompok Yahudi namanya Nature Karta, penjaga kota. Mereka inilah yang menolak negara Israel. Nah, itu yang dibesar-besarkan oleh media Indonesia. Ini Yahudi aja menolak negara Israel. Jumlahnya hanya berapa mereka? Mereka tidak sampai 5.000 orang jumlahnya. Cuman beritanya lebih besar daripada komunitasnya. Itu yang selalu diunggah di YouTube di Indonesia. Ini Yahudi menolak Yesus. Ini Yahudi meludahi jalan salib. Ini Yahudi menolak negara Israel. Terus digiring kepada opini anti Israel dan anti Kristen. Itu yang terjadi. Mereka menolak Yesus ya pada abad pertama karena Yesus dianggapnya bukan Mesias politik. Tapi setelah Mesias politik juga tidak mendatangkan kemerdekaan bagi mereka. Ternyata negara Israel berdiri, yang mendirikan bukan Mesias. Ini kan Nature Karta itu mengatakan tidak ada yang bisa mendatangkan negara Israel merdeka kecuali sang Mesias. Maka segala usaha kita untuk membangun negara itu kesia-siaan. Dikutiplah Mazmur 127 ayat 1. Maka muncullah kelompok Nature Karta. Kelompok ini yang sampai sekarang dibesar-besarkan. Tapi mereka mengharapkan Mesias politik. Ternyata yang datang negara Israel itu republik sekuler. Didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl, yang juga bukan seorang Yahudi religius. Akibatnya ini serba salah ini. Kalau begitu Mesias itu bukan politik dong. Karena negara Israel nggak didirikan oleh Mesias. Didirikan oleh siapa? Didirikan oleh organisasi namanya Zionisme. Padahal Mesias yang kita harapkan Mesias politik. Lah kalau gitu Mesias rohani. Lah kita sudah terlanjur menolak Yesus Mesias rohani. Lalu bagaimana? Inilah yang namanya kesulitan yang dialami oleh komunitas yang mengharapkan Mesias pada zaman sekarang. Kekristenan sudah lewat dari pergumulan itu. Karena sejak semula dia mengindahkan sabda Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan dia juga membaca kekayaan literatur Yahudi termasuk harapan-harapan bangsanya yang non politik saja, bahwa Mesias akan disebut anak Allah. Maka seperti yang dikatakan Petrus, itulah Mesias bagi kita orang Kristen. Tapi menurut kalian sendiri, siapa aku ini? Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atahu Hamesyah ben Elohim Kayim. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mencintai firman Tuhan, terus-menerus menggumulinya dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Amin.